Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Widianto. Di sini saya mahasiswa Universitas Pamulang, yaitu di sini saya akan presentasikan mata kuliah tentang manajemen strategi. Nah, di manajemen strategi ini saya akan menjelaskan tentang fondasi kesuksesan organisasi. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi keputusan dan tindakan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Organisasi ini merupakan komponen kunci bagi organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah dan mempertahankan keunggulan kompetensi tim ini. Kemudian di sini ada pentingnya manajemen strategi. Yang pertama yaitu menetapkan arah, di mana manajemen strategi ini membantu organisasi menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang yang jelas. Yang kedua, yaitu meningkatkan daya saing, di mana strategi yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, itu adaptasi lingkungan, yaitu proses manajemen strategi membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Dan yang keempat, itu ada alokasi sumber daya, di mana manajemen strategi ini memastikan sumber daya organisasi yang dialokasikan secara efektif untuk mencapai tujuannya. Kemudian di sini ada tujuan manajemen strategi. Nah, yang pertama itu mencapai keunggulan kompetitif, di mana manajemen strategi ini membantu organisasi mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Dan yang kedua, ini ada meningkatkan kinerja, yaitu dengan strategi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan vitalitas. Dan yang ketiga, ini menjaga keberlanjutan, di mana manajemen strategi ini memastikan organisasi tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Nah, kemudian di sini ada proses manajemen strategi. Yang pertama itu analisis lingkungan, di mana mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Dan yang kedua itu ada perumusan strategi, di mana mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga itu ada implementasi strategi, di mana menerapkan strategi yang terrumuskan ke dalam praktik bisnis. Nah, kemudian di sini dan ada analisis lingkungan internal dan eksternal. Nah, yang pertama itu analisis internal, di mana ini mengidentifikasi kekuatan dan keselamatan organisasi, termasuk sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Dan yang kedua itu ada analisis eksternal, di mana analisis eksternal ini mengevaluasi peluang dan ancaman berasal dari lingkungan di luar organisasi. Dan yang ketiga itu ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini memadukan organisasi internal dan eksternal untuk mengembangkan strategi yang efektif. Dan yang keempat itu ada pemantauan lingkungan, di mana ini terus-menerus membantu perubahan dan lingkungan untuk mengantisipasi dan menanggapinya. Kemudian di sini ada formulasi strategi. Yang pertama itu identifikasi alternatif, di mana identifikasi ini menyelidiki berbagai opsi strategi berdasarkan analisis lingkungan dan tujuan organisasi. Dan yang kedua, ini ada evaluasi opsi, di mana menilai dan membandingkan alternatif strategi berdasarkan kriteria seperti biaya, risiko, dan kemungkinan keberhasilan. Nah, yang ketiga, ini ada pemilihan strategi, memilih strategi terbaik yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Kemudian di sini ada implementasi strategi. Nah, yang pertama ini yaitu menetapkan tujuan, di mana menjabarkan tujuan strategi ke dalam tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Dan yang kedua, pengalokasian sumber daya, di mana memastikan sumber daya ini yang dibutuhkan seperti keuangan, SDM, dan teknologi yang tersedia. Dan yang ketiga, ini desain struktur. Nah, organisasi ini menyesuaikan struktur organisasi untuk mendukung implementasi strategi. Yang keempat, ini pengembangan budaya,
di mana membangun budaya organisasi yang mendukung dan mempromosikan strategi. Kemudian ada evaluasi dan pengendalian strategi. Yang pertama itu ada pengukuran kinerja, di mana menetapkan indikator kinerja kunci untuk menilai keberhasilan strategi. Dan yang kedua itu ada pemantauan progres secara rutin. Nah, progres ini memantau kemajuan implementasi strategi dan membandingkannya dengan tujuan. Nah, yang ketiga ini adalah analisis varian, di mana mengidentifikasi penyimpangan usaha antara rencana dan kinerja aktual serta mengambil tindakan korektif. Yang keempat ini ada penyesuaian strategi, di mana menyesuaikan strategi ini jika diperlukan untuk merespon perubahan dalam lingkungan. Nah, kemudian di sini ada manfaat manajemen strategi. Yang pertama itu ada pertumbuhan manajemen, di mana strategi memungkinkan ini organisasi untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua itu ada probabilitas. Strategi yang efektif dapat meningkat probabilitas dan daya saing organisasi. Yang ketiga itu ada adaptabilitas, di mana proses manajemen strategi ini membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dan yang keempat itu ada keselarasan, di mana manajemen strategi ini memastikan keselarasan antara tujuan, sumber daya, dan proses organisasi. Kemudian di sini ada tantangan dalam manajemen strategi. Yang pertama ada kompleksitas lingkungan, di mana lingkungan bisnis ini yang terus berubah dapat menyulitkan perumusan dan implementasi strategi. Yang kedua ada resistensi terhadap perubahan, di mana budaya organisasi dan individu yang sulit beradaptasi dapat menghambat implementasi strategi. Dan yang ketiga itu ada keterbatasan sumber daya. Nah, organisasi ini harus mengalokasikan sumber daya terbatas secara efektif untuk strategi yang dipilih. Itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang manajemen strategi, yaitu fondasi dalam organisasi kesuksesannya. Jika ada salah kata atau telah menyampaikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.